Di sebuah kota kecil yang hiruk-pikuknya dibungkus aroma makanan pagi dan teriakan pedagang keliling, seorang gadis muda bernama Rara, penjual bubur ayam keliling yang dikenal dengan sapaan lembutnya, "Bu, bubur pagi, hangat ya?" mendorong gerobaknya sambil tersenyum, menyapa warga satu persatu dengan ramah dan penuh kesabaran. Membuat siapapun mengira bahwa ia hanyalah gadis biasa yang hidup sederhana di tengah kerasnya kota. Padahal di balik kesederhanaannya, Rara adalah mantan atlet bela diri nasional yang memilih meninggalkan dunia kompetisi karena ingin merawat ibunya yang sakit setelah ayahnya, seorang buruh pelabuhan, meninggal karena kecelakaan kerja yang tak pernah ditindak oleh perusahaan, dan sejak saat itu ia hidup dari hasil berjualan bubur setiap pagi, namun tetap menjaga semangat, fisik, dan kehormatannya seperti pesan ayahnya. Raga boleh di jalan, tapi harga diri harus tetap di atas. Hingga suatu pagi ketika ia berhenti di depan sebuah kantor polisi sektor karena salah satu pelanggannya, Pak Udin, petugas kebersihan kantor tersebut, memesan 2 porsi bubur untuk sarapan, dan Rara menunggu di pinggir trotoar sambil menuang bubur ke dalam mangkuk plastik. Tiba-tiba muncul seorang pria berseragam, Bribtu Aditya, seorang oknum polisi yang dikenal arogan dan sering memarahi warga tanpa sebab. Menghampirinya dengan langkah cepat dan nada tinggi, menuduhnya menghalangi jalan dan membuat trotoar kotor. Lalu tanpa menunggu penjelasan langsung menendang kaki gerobaknya hingga wadah sambal tumpah dan mangkuk-mangkuk berjatuhan ke aspal. Sementara Rara hanya menatap dalam diam, menahan emosi, dan mencoba berkata sopan bahwa ia hanya memenuhi pesanan dari orang dalam kantor tersebut. Tetapi Bribtu Aditya malah memaki, mengatakan perempuan seperti dia tidak pantas berada dekat lingkungan aparat, menyuruhnya angkat kaki sambil menunjuk-nunjuk wajahnya. Bahkan sempat menyentuh lengan Rara dengan kasar sambil berkata, "Pergi sebelum saya tahan kamu." Dan itulah momen ketika semua kesabaran Rara habis, bukan karena fisiknya yang dilukai, tapi karena harga dirinya diinjak-injak oleh orang yang seharusnya melindungi warga. Lalu dengan satu gerakan cepat, ia mengelak dari sentuhan berikutnya, memutar tubuhnya, dan dengan teknik bantingan yang ia pelajari sejak usia belia, ia menjatuhkan Aditya ke tanah dengan keras. Membuat polisi itu terkejut dan tak sempat bangun ketika tangan dan lehernya sudah dalam posisi kuncian. Sementara warga sekitar yang menyaksikan mulai bersorak dan mengabadikan kejadian itu dengan ponsel mereka, menciptakan momen viral dalam hitungan jam berjudul, "Penjual bubur lawan polisi arogan", yang menyebar luas di media sosial, mengundang simpati dan kekaguman publik karena untuk pertama kalinya seorang perempuan biasa, yang dikira tak berdaya, berani melawan aparat yang menyalahgunakan kekuasaan. Kasus ini segera mendapat sorotan publik dan media, mendorong institusi Polri melakukan penyelidikan internal yang membuka catatan panjang pelanggaran etik oleh Aditya, termasuk intimidasi warga kecil, pungli terhadap pedagang, dan laporan kekerasan verbal terhadap rekan kerjanya sendiri, yang selama ini selalu ditutup karena tak ada bukti. Namun kini tidak bisa lagi dibantah setelah video Rara menyebar kemana-mana. Membuat Aditya akhirnya disidangkan oleh Dewan Etik dan diberhentikan tidak dengan hormat. Sementara Rara, yang awalnya hanya ingin meminta maaf karena mengira reaksinya berlebihan, malah mendapat undangan dari berbagai komunitas hukum dan perempuan untuk berbagi kisahnya tentang keberanian, kesetaraan, dan kekuatan sipil dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan, hingga kemudian ia diminta menjadi narasumber tetap dalam program Suara Rakyat yang tayang setiap minggu di kanal edukasi digital. Sembari tetap berjualan bubur setiap pagi di tempat yang sama, dengan gerobak baru hasil sumbangan dari warga-warga yang merasa terinspirasi, dan pelang kecil di atas gerobaknya yang bertuliskan, "Bubur pagi Rara, hangat, jujur, dan berani", menjadi simbol bahwa keberanian tidak ditentukan oleh pangkat, melainkan oleh siapa yang berdiri saat harga diri diinjak, dan bahwa di negeri ini, perubahan bisa dimulai dari tangan perempuan sederhana yang tidak tinggal diam saat keadilan dilanggar di hadapannya.